Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik di mana B20 perkuat perdagangan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan Akbar Presidensi G20. Sejumlah rangkaian acara pun digelar, dalam salah satunya adalah The Business 20 atau B20. Kepemimpinan Indonesia dalam B20 akan mendorong 3 agenda prioritas, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi hijau. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan Akbar Presidensi G20, yang mana di dalamnya terdapat 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional Uni Eropa. Sejumlah rangkaian acara pun digelar dalam memeriahkan gelaran G20 di Indonesia, salah satunya The Business 20 atau B20. Untuk mendukung presidensi B20, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin akan memimpin forum bisnis terkemuka ini. Wakil Ketua Umum Kadin yang merupakan Ketua B20 Indonesia Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, kepemimpinan Indonesia dalam B20 juga akan mendorong 3 agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi hijau. Sebelum acara puncak pada November 2022 mendatang, delegasi B20 Indonesia melakukan roadshow dengan kunjungan ke sejumlah negara, di antaranya Australia, India, dan Perancis, dalam rangka sosialisasi dan promosi presidensi G20 B20. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama bilateral ekonomi, investasi, dan bisnis. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, B20, perkuat perdagangan dan investasi berkelanjutan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani, selaku Ketua B20 Indonesia. Halo, selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi, salam sehat. Ya, salam sehat juga Ibu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Menarik begitu ya. Presidensi G20 dan B20 ini menjadi salah satu penopang juga dari kegiatan G20, di mana Indonesia berperan aktif begitu dari sisi bisnis pelaku usaha di Indonesia. Lantas bagaimana pandangan Ibu terlebih dahulu, review terkait dengan dunia usaha di tanah air hingga saat ini? Ya, tentu saja saat ini perekonomian global tengah dihadapkan banyak tantangan ya. Semua bilang kita akan ada perfect storm katanya, krisis akan menghadang. Jadi kalau saya bilang ada 5 C. Apa itu 5 C? Kita baru pulih dari COVID, jadi masih ada COVID-19 pandemik. Kemudian konflik, C kedua konflik Rusia dan Ukraine yang juga berdampak. Kemudian climate change, I think C ketiga adalah climate change yang menjadi isu penting saat ini. Kemudian of course commodity prices yang naik, jadi C keempat adalah commodity. Dan yang terakhir adalah cost of living. Ini juga mempengaruhi banyak sekali biaya-biaya hidup sehari-hari. Jadi ini saya rasa yang kita harus antisipasi keadaan saat ini. Tapi perekonomian Indonesia sendiri sebenarnya di kuartal kedua 2022 ini masih mampu tumbuh secara impresif ya. Angkanya bisa sampai 5,44%. Jadi ini juga trennya masih sangat baik. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, memang Indonesia dalam kondisi yang cukup baik. Dan ini juga didukung dengan tingkat inflasi yang masih terkendali. Ya, kalau kita lihat tingkat inflasi Indonesia ini masih terkontrol di bawah 5%. Jadi lebih baik dibandingkan negara lain seperti Jerman yang udah 7,5%, Perancis yang udah 6,1% ya. Jadi apa namanya, saya lihat kondisi Indonesia memang masih jauh lebih baik. Dan kita juga lihat bahwa kinerja sektor eksternalnya juga Indonesia masih cukup kuat, didukung oleh kinerja ekspor dan impor, juga dengan investasi yang tumbuh
masih tumbuh positif. Jadi overall Indonesia sendiri masih dalam kondisi yang cukup baik. Cuman kan yang kita harus bersiap ini tahun depan akan memburuk. Kita sudah lihat Fed rate udah naik, suku bunga BI juga udah naik. Iya. Nah, ini pasti jelas akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat dan lainnya. Jadi ini yang Oke. kita harus antisipasi. Jadi walaupun kita masih lebih baik dibanding negara-negara lain, kita harus bersiap diri untuk yang tadi disebutkan perfect storm yang akan datang. Itu dia perfect storm dengan 5C tadi yang menjadi fokus juga perhatian utama. Ada COVID-19, konflik, kemudian climate change, commodity prices, dan juga cost of living. Tapi dengan kondisi yang ada, kita tahu penyelenggaraan dari B20 yang menjadi bagian dari G20 akan digelar di Bali ini Bu, 13 sampai dengan 14 November mendatang. Lantas bagaimana persiapannya dan bagaimana juga dengan poin-poin tadi? Apakah itu menjadi suatu pembahasan yang akan segera dicarikan solusi bersama? Ya, jadi betul kita sudah mulai, jadi saya handover dari Italia dari tahun lalu, jadi udah setahun ya. Dan kita mulai inception meeting yang pertama B20 itu di Januari. Jadi B20 ini kan business engagement group daripada G20. Jadi semua pimpinan leaders bisnis dunia ada di B20. Dan kita di dalam komunitas kita ini, kita sudah mulai di bulan Januari, inception meeting, kita ada 6 task forces dan 1 action council, dan lebih dari 1.200 komunitasnya B20 yang mengikuti masing-masing task forces. Dan semenjak itu kita sudah dari sampai saat ini sudah lebih dari 100 ya aktivitas, baik itu yang main task forces maupun yang side events. Jadi memang kegiatannya ini luar biasa sepanjang tahun. Dan ini juga sudah dilakukan tidak hanya di dalam negeri, jadi di beberapa daerah di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kita juga banyak melakukan roadshow Oke. ke berbagai negara. Saya sudah mengunjungi lebih dari 15 negara daripada G20. Jadi ini satu pekerjaan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Dan sekarang kita dalam saat sudah finalisasi dari segi policy recommendation. Jadi output daripada B20 itu kan kebijakan ya, rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah nanti di summit. Nah, kita sudah dalam proses finalisasi. Alhamdulillah bisa mencapai konsensus di B20. Jadi kita sudah bisa mengeluarkan komunike untuk B20. Dan ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah. Nah, memang dalam dinamika diskusi ini semua aspek-aspek yang namanya pemulihan pandemi, global crisis ini pasti juga ada lah di dalam diskusi. Tapi mungkin satu spirit yang paling penting di dalam B20 ini adalah we are solution and action mode gitu. Jadi kita mau ada hasil. Jadi lebih memfokuskan kepada apa nih solusinya. Makanya temanya kita ambil kan tahun ini kan advancing innovation, inclusion, dan collaboration. Jadi ini yang 3 hal utama yang menjadi spirit daripada B20. Jadi pada saat dinamika kita diskusi ini, semua mencoba untuk mencarikan solusi dan gimana kita bisa berkolaborasi. Jadi tema-tema yang tadi diambil 3 topik utama, health architecture, digital transformation, maupun energy transition, ini juga menjadi fokus di dalam B20. Oke, dengan beragam isu yang diangkat begitu dari kunjungan ke 15 negara ya dari anggota G20 sendiri Bu Sinta, apakah nanti juga ada skala prioritas begitu yang akan dijadikan actionnya? Pemirsa, Presiden Joko Widodo berbicara kembali mengenai kemungkinan ekonomi global tahun depan akan suram. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah optimis tidak akan mengalami keadaan seperti yang diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut. Optimisme tersebut juga terdorong dari keterangan International Monetary Fund atau IMF bahwa Indonesia merupakan titik terang di tengah keseraman ekonomi global. Dengan demikian, Presiden percaya hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan global kepada Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri menurut Jokowi lebih baik daripada negara-negara G20 lainnya. Bahkan pertumbuhan yang baik itu dikala banyak negara mengalami resesi. Meski demikian, Indonesia juga harus berhati-hati karena kesulitan ekonomi ke depan sudah dihitung dan dikalkulasi bagaimana imbasnya ke Indonesia. Jadi kita semuanya harus tetap optimis meskipun
lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Minggu yang lalu, Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdhani, Ketua B20 Indonesia. Baik, Ibu Sinta, tertunda tadi kalau kita bicara mengenai tadi tanggapan dari Pak Presiden begitu menyatakan yang lain boleh suram, Indonesia jangan begitu. Nah, lantas bagaimana Anda melihat tadi skala prioritas dari isu-isu yang diangkat dalam pertemuan B20 sehingga tadi menjadi hasil nyata yang akan memberikan banyak manfaat bagi banyak negara juga? Ya, jadi dari awal memang kami sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa untuk G20 dan B20 tahun ini, beliau mau melihat tidak hanya dari aspek polisinya. Jadi memang selalu B20 itu kan outcome-nya mesti memberikan policy policy recommendation ya, rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Tapi beliau mengatakan bahwa ini harus ada hasil yang konkret, yang actionable. Nah, oleh karena itu di B20 sendiri kita ada yang namanya legacy projects atau legacy program. Jadi sesuatu yang lebih long lasting beyond Indonesia presidency. Kan setelah Indonesia nanti India, Brasil, ini kan semua emerging economy. Jadi kita lihat kalau di dalam breakthrough tahun ini dalam segi pembicaraan, diskusi, karena Indonesia adalah leading dan kita dari emerging economy, agendanya juga kita bisa drive yang juga banyak pengaruh kepada emerging economy. Contohnya yang berkaitan dengan UMKM. Mungkin yang selama ini tidak terlalu banyak dibahas, ini menjadi salah satu pembahasan utama juga di UMKM. Kemudian kita juga melihat bahwa isu-isu yang berhubungan dengan green transition ini juga lebih berpeluang untuk akses dan affordability. Jadi kita tidak hanya kita bicarakan adanya teknologi, gitu, adanya negara-negara besar yang bisa berperan, tapi bagaimana kita juga equality-nya ini juga didapatkan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai contohnya energy transition, itu harus hubungan dengan just dan affordable. Kemudian juga aspek antara gap antara negara maju dan negara berkembang ini juga diungkit untuk bagaimana bisa gap ini bisa menjadi kerjasama kemitraan yang lebih banyak antara negara berkembang dan negara maju. Nah, legacy yang dikeluarkan oleh B20 itu ada 4 fokus ya. Jadi pertama kita launching yang namanya Carbon Center Market of Excellence. Ini kalau kita hubungkan dengan energy transition, ini tepat sekali karena ini adalah center untuk knowledge hub maupun untuk practice hub, dan ini akan dipegang targetnya nanti oleh Bloomberg. Jadi Bloomberg ada platform yang akan kemudian di-organize atau di-operate oleh Bloomberg. Dan ini Bloomberg organisasi internasional yang kemudian bisa bersama-sama dengan Indonesia sebagai tuan rumah nih untuk memastikan Carbon Center Market of Excellence ini juga nanti bisa menjadi satu sharing tempat untuk best practices, tapi juga nantinya ke depan kita juga bisa melihat dari aspek carbon trading dan lain-lain. Selain itu tentu saja di dalam energy transition kita banyak bicara soal blended finance, dan blended finance ini juga sesuatu hal yang penting. Kita bicara mengenai ETM di Indonesia, Energy Transition Mechanism, dan ini bagaimana proses model bagaimana yang bisa jalan untuk retirement, masuk ke renewable energy dan lain-lain. Ini membutuhkan financing yang signifikan. Jadi blended finance juga sesuatu outcome fund yang bisa keluar dari legasinya. Nah, kemudian yang kedua kita juga melihat dari aspek inklusivitas, makanya kita punya digitalisasi untuk UMKM. Kita juga mengeluarkan platform namanya Wiki.
Wiki ini kebetulan sesuatu yang sudah kita lakukan di Kadin dan sekarang kita mau tujuannya untuk supaya UMKM ini bisa naik kelas dan kita naikkan ke tingkat global di B20 di mana kita punya kesempatan, kita ada namanya Wikilearn, Wikido, dan Wikiscale. Nah, ini adalah untuk supaya UMKM bisa menjadi bagian dari supply chain juga dari perusahaan-perusahaan besar, tapi juga bagaimana UMKM bisa melakukan business matching, terutama yang berkaitan dengan ekspor dan lain-lain. Nah, ini kita ada yang namanya model inclusive closed loop ekosistem. Ini juga kemarin baru di-endorse oleh Bapak Presiden. Nah, ini akan kita bawa sebagai legasinya B20. Kemudian untuk perempuan kita ada yang namanya One Global Women Empowerment Platform untuk pemberdayaan perempuan, dan ini juga nantinya akan ada permanent sekretariat yang akan dipegang oleh International Organization of Employers, di mana kita memberikan kesempatan juga kepada women-led business ya, jadi untuk pengembangan UMKM perempuan dari aspek digitalisasi, kapasitas untuk peningkatan kapasitas, kemudian dari segi sourcing dan investmentnya, kemudian juga kita lihat dari isu regulasi ya, yang juga untuk pengembangan pemberdayaan perempuan. Nah, terakhir kita juga punya untuk healthcare, ada yang namanya One Shot Program. Ini khusus untuk pengembangan produksi vaksin maupun research and development ya, R&D-nya untuk vaksin. Nah, ini juga kerjasama dengan berbagai institusi global. Jadi semua legacy kita ini bukan hanya Indonesia Initiative, tapi semua sudah didukung dan sudah dibagikan komitmen oleh banyak sekali perusahaan maupun organisasi global. Nanti kita akan sampaikan itu bersamaan dengan policy recommendation di summit nanti di Bali di bulan November. Yang tanggal 13-14 itu ya Bu ya? Kenapa? Iya, di bulan November itu nanti dengan beragam legacy program yang tadi sudah disampaikan, ini menjadi komitmen bersama. Jadi selain daripada policy, kita juga akan sampaikan legacy programnya. Itu dia, berarti semua negara-negara yang tergabung dalam B20 tadi, pelaku usahanya juga berkomitmen untuk melaksanakan ini bersama-sama, begitu ya? Betul. Jadi kita juga so far di dalam summit kita sudah ada lebih dari 1.800 partisipan yang rencananya akan hadir di summit dari 64 negara. Jadi akan skalanya akan sangat besar dan itu dilaksanakan sebelum G20. Jadi G20 itu tanggal 5. Kita tanggal 13-14, G20 itu tanggal 15-16. Baik, dengan kondisi yang ada, komitmen bersama bagaimana nanti B20 ini bisa memperkuat dari sisi perdagangan, kemudian investasi yang berkelanjutan. Ya, Bu Sinta, dengan kondisi yang ada tadi, beragam kebijakan sudah dibahas dalam beberapa kali pertemuan begitu menjelang puncaknya tanggal 13 dan 14 November mendatang. Nah, lantas tadi komitmen sudah dinyatakan, kontribusinya sejauh mana? Dan optimisme dari B20 dalam membangun perekonomian anggotanya G20 dalam artian dan juga masyarakat global ke depan, Bu Sinta. Ya, halo? Ya, jadi dari awal saya rasa kita mesti menyadari bahwa sebenarnya presidensi Indonesia ini kan sebenarnya momentum buat Indonesia untuk mempromot Indonesia to the world. Ya, jadi dengan kata lain kita sadar bahwa sebagai tuan rumah G20 dan B20 ini adalah tugas kita bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk supaya Indonesia bisa lebih baik dikenal, untuk juga meningkatkan hubungan tidak hanya multilateral secara platform G20 tapi juga bilateralnya gitu. Jadi makanya kami merasa penting untuk melakukan roadshow dan kunjungan ke banyak negara juga, tidak hanya untuk mempromosikan G20 maupun B20, tapi juga untuk mempromosikan investasi Indonesia. Jadi kita mau menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat daripada hasil selama tahun ini, itu tentu saja angka menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan juga interest dan antusiasme dari baik yang mau berdagang, berinvestasi itu juga sangat tinggi. Kalau kita lihat TEI tahun ini kita baru saja menyelesaikan Trade Expo Indonesia, kemarin baru ditutup juga banyak sekali yang hadir dari banyak negara, walaupun dalam kondisi krisis. Dan kalau kita lihat juga investasi selama kita berkunjung ke banyak negara juga sangat tinggi minatnya untuk berinvestasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang sekarang konkretnya kita juga sudah mempersiapkan proyek-proyek. Jadi
kami bersama dengan Kementerian Investasi sudah mengkurasi proyek-proyek yang kami bawa untuk kami jual. Jadi sebenarnya tugas saya ini bukan hanya cari yang B20, tapi jadi salesman-nya Indonesia. Gitu. Gimana kita bisa bawa juga proyek untuk kita jualan, gitu ya. Baik itu produk-produk unggulan dari berbagai wilayah Indonesia, baik itu proyek-proyek prioritas di berbagai kawasan di Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu pekerjaan Indonesia Incorporated, saya bilang. Ya kan, tidak hanya dari segi pemerintah, tapi pelaku usaha ikut mendukung untuk supaya gimana kita bisa dorong pencapaian daripada kesuksesan G20 dan B20 ini tidak hanya dari segi substansi sebagai multilateral forum, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Oke, itu dia. Memang kalau kita lihat ini menjadi peluang yang sangat menarik tentunya bagi Indonesia. Lebih dikenal, kemudian investasi di Indonesia juga masih menjadi primadona tentunya bagi investasi asing. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, optimisme Anda melihat bagaimana dengan B20 sendiri ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha di dalam negeri dan juga para anggotanya, mengingat tahun depan tantangannya lebih berat lagi, Bu Sinta. Ya, pertama kalau sebagai presidensi kita harus bangga bahwa Indonesia ditampuk untuk menjadi presidensi daripada G20. Dan kami dari Kadin juga untuk presidensi B20. Karena ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, cuma bisa happening setiap 20 tahun, dan ini juga kita bisa masuk ke G20 kan karena kita ekonomi besar, dan kita mau mencapai top ekonomi 4 dunia malah. Ya. Jadi kita harus bangga bisa berada di dalam posisi ini. Nah, leadership Indonesia ini kan sekarang sudah ada di mata dunia. Jadi Indonesia ini udah kelihatan, oh Indonesia dengan segala peluang dan lain-lain. Memang kalau kita lihat daripada isu-isu prioritas yang disampaikan di dalam B20, ini adalah tren isu yang juga tadi disampaikan, di mana kita bisa mencapai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini kuncinya kan. Yeah. Nah, makanya kenapa kalau kita kemana-mana orang menyebut sekarang green investment, sustainable investing, gitu kan? Karena mereka ngelihat beyond investing biasa, gitu. Dan ini kalau kita Indonesia seperti diketahui juga kita mulai fokus di dalam renewable energy, di dalam teknologi seperti mobility, electric mobility ya, apakah itu electric vehicle dan lain-lain. Kita juga masuk ke value added, gitu ya. Nah ini semua kuncinya ada di ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan ini tujuannya adalah juga untuk menjaga mendapatkan resiliensi. Jadi kalau kita fokus di situ, tentu saja resiliensi ketahanan kita juga jadi lebih tinggi gitu. Nah, ini mungkin lebih pada saat yang sama apa sih opportunities-nya? Nah, peluang di Indonesia ini sangat besar untuk investasi yang namanya berkelanjutan ini gitu. Nah ini yang sebenarnya kita persiapkan untuk para calon investor gitu. Kenapa jauh-jauh, kita ada semua di sini, kita sudah persiapkan juga pemerintah sudah serius dengan adanya undang-undang Ciptaker, Omnibus ya, untuk structure reform di mana mempermudah bisa menarik investor datang untuk juga dari aspek perizinan dan lain-lain ini mau dipermudah gitu kan. Nah ini yang membuat Indonesia ini tempat yang investment friendly gitu kan, yang atau iklim investasi yang kondusif. Nah ini semua berkaitan. Jadi kita dalam satu sisi juga mau menjalin kemitraan dengan banyak sekali pelaku usaha di banyak negara. Mereka bisa bawa teknologi, mereka juga bisa bawa financing. Tapi juga kita juga mempersiapkan sumber daya manusia kita. Ini juga kunci. Gitu karena dalam kita mau berinvestasi berkelanjutan ini sumber daya manusianya kita juga mesti pikirkan. Makanya itu juga dalam diskusi topik di Task Force Future of Work kita bicara soal yang namanya shift of jobs ya kan. Ini seperti apa bentuknya, apa yang dibutuhkan untuk upscaling, rescaling daripada sumber daya yang itu kita miliki. Tapi menurut Anda sendiri ya, menurut Anda sendiri SDM kita sudah siap apabila nanti kebijakan yang sudah menjadi komitmen bersama ini diterapkan begitu. Mengingat tadi ada teknologi baru yang pasti akan masuk, kemudian kolaborasi antara pelaku usaha di dalam negeri, domestik dan juga global. Kita harus bersiap diri. Kalau ditanya sekarang siap atau belum, ya jelas nggak pernah akan siap gitu ya. Kita mesti mulai gitu kan. Nah ini kita juga mulai dari pendidikan. Makanya
kunci kita di dalam kita bisnis itu juga ada faktor pendidikannya, karena outcome daripada sumber dayanya itu kan mulai dari pendidikan gitu. Jadi pendidikan juga menjadi salah satu kunci penting yang masuk ke dalam pengembangan sumber daya manusia kita gitu. Nah, jadi di sini saya rasa pertama kita aware that this is needed, ya, ini dibutuhkan. Kemudian jalannya bagaimana untuk mencapai ke situ gitu kan. Kalau dari sumber daya manusianya seperti apa, ya kan, dari segi pengembangan teknologinya seperti apa, kemudian dari segi financial. Nah, ini semua adalah sesuatu yang kita harus lakukan gitu. Nah, ini untuk mencapai target yang kita harapkan. Nah, kalau Indonesia mau mencapai net zero, contohnya kita ngomong banyak net zero sebelum 2060, itu kan kita mesti punya roadmap untuk mencapai net zero. Nah, roadmap ini tidak hanya bisa datang dari pemerintah, karena yang mau mencapai net zero kan nggak mungkin pemerintah sendiri. Berarti kita sebagai pelaku usaha kan harus mendukung. Kalau perusahaan masing-masing tidak mencapai net zero, ya pemerintahnya nggak bisa mungkin dong mencapai net zero gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita menggugah perusahaan, kita juga menghimbau. Kita harus bersama-sama nih, tahu nggak caranya gimana mencapai net zero? Gimana kita bisa memfasilitasi perusahaan untuk bisa punya roadmap untuk mencapai net zero. Itu dia, makanya disebutkan tadi ini adalah B20 Incorporated juga dengan melibatkan banyak pelaku usaha dan semua stakeholder yang terkait dengan kondisi yang ada dunia usaha di dalam negeri. Sukses Bu untuk penyelenggaraan B20 November mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Sinta, terima kasih. Terima kasih.